A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji usul fikih kita, yakni sampai pada bab ijma' ya. Untuk keluarga kelas 3A 1, 2, 3, 4 putra. Baiklah, semoga semakin dilimpahi barokah dan dikaruniai istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan ngaji usul fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Babul ijma'i utawi iki iku bab ing dalem nerangake ijma'. Wa utawi ijma' iku ittifaqu kulli ahli al-asri, sepakate saben-saben ahline mangsa, ay ulama ulama il fikhi, tegese pira-pira wong alim fikih, dunanukrin kelawan tanpa wong kang ngingkari, ala tibari hukmi amrin, ing atase milang-milang hukume perkara, qad hadatsa kang temen-temen anyar teka apa amr, syar'an ing dalem syara'i, kahurmati sholati kaya harami sholat bil hadathi kelawan sebab hadas. Ijma' adalah, sesuai dengan bait ini, merupakan kesepakatan di tiap-tiap ulama ahli fikih yang mujtahid pada suatu generasi, yang mana tiada satupun yang mengingkari, yakni sepakat atas hukum suatu perkara yang terjadi dalam hukum syariat, seperti haramnya sholat sebab hadas. Al-ijma'u fil lughati huwal azmu, kama fi qawlihi ta'ala fa'ajmi'u amrakum, surat Yunus ayat 71. Istilah ijma' secara bahasa maknanya adalah al-azmu, tekad kuat ya, atau kuat kemantapan hati untuk melakukan sesuatu, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa'ajmi'u amrakum, maka tetapkanlah hatimu pada urusanmu. Wa fil istilahi ittifaqu mujtahidi ulama il fikhi min ahli al-asri min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam ala hukmil hadithati syar'iyyati ka hurmati sholati bil hadathi. Adapun secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid yang alim fikih ya, ulama fikih yang mencapai derajat mujtahid dari satu generasi dari golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sepakat atas hukumnya suatu kejadian yang bersifat syar'i, kahurmati sholati bil hadathi, seperti hukum haramnya sholat dengan keadaan hadas. Wal muradu bil ittifaqi, ini sebenarnya ada al azmu wal ittifaqu gitu ya untuk lughahnya, tapi ya nggak apa-apa, diambil al azmunya saja. Kemudian kita perincikan dari secara istilah. Ijma ini ada ittifaqu mujtahidi ulama il fiqhi min ahlil asri min ummati ila akhirih. Wal muradu bil ittifaqi al ishtiraku fil i'tiqadi awil qawli awil fi'li awis sukuti awit takriri. Yang dimaksud ittifaq, kesepakatan di sini adalah al ishtirak, kebersamaan atau ada memiliki persamaan di dalam i'tiqad, keyakinan atau ucapan ya, atau pendapat atau perbuatan atau diam atau persetujuan atau penetapan sesuatu. Wal muradu bi ulama il fiqhi al mujtahiduna minal fuqaha'i fala yu'tabaru wifaqu wala khilafu ghairihim 'alal ashahhi. Yang dimaksud dengan ulama il-fiqh ini adalah para alim, orang-orang yang alim dalam fikih yang sudah mencapai derajat mujtahid ya. Al-mujtahiduna minal fuqaha, sehingga tidaklah disahkan atau tidaklah masuk dalam suatu pertimbangan, kesepakatan ataupun penentangan dari selain al-mujtahiduna minal fuqaha. Ini menurut qaul yang paling sahih. Ma'atibari ayyakunu minal ummatil muhammadiyati ay ummatil ijabati wahum al-muslimuna fala ibrata bil umamis sabiqati. Yang dipertimbangkan adalah juga mereka al-mujtahiduna minal fuqaha ini dari golongan umatnya baginda Rasulillah, yakni ummatil ijabah, umat yang sudah menerima dan juga meyakini, mengimani risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang muslim, sehingga umat-umat yang sebelumnya tidaklah sah atau tidak masuk dalam kategori ini ya, tidak dianggap. Wal muradu bil haditsati al haditsatus syar'iyyatu, yang dimaksud dengan kejadian di sini adalah kejadian yang sifatnya syar'i ya, bersifat lingkup syariat. Fala tadkhulu fi dzalikal ahkamu al-lughawiyyatu awil aqliyatu awid dunyawiyatu, sehingga di dalam haditsah syar'iyah ini tidaklah tidaklah termasuk di dalamnya hukum-hukum yang sifatnya kebahasaan, misalnya hukum grammar, hukum nahwu, hukum shorof ya, atau hukum akal, nalar, misalnya tentang strategi perang, strategi membangun rumah dan lain-lain. Awid dunyawiyah, atau juga yang sifatnya keduniaan, strategi politik dan lain-lain. Wahtujja bil ijma'i min dzil ummati la ghairiha idh khussisat bil ismati. Wahtujja lanten gawe hujjah apa bil ijma'i ijma' min dzil ummati saking ikilah umat, tegese umat Kanjeng Nabi Muhammad, la ghairiha dudu liyane dzil ummah, idh khussisat krana den tentokake apa dzil ummah bil ismati kelawan kareksa, yakni annahu ihtajja ahlus sunnati wal jama'ati bi ijma'i hadhil ummati la ghairiha,
Maksud dari bait di atas ialah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini golongan kita, menjadikan ijma'nya umat ini, umat Muhammadiyah, ummatul ijabah ini sebagai hujjah. Fa ijma'u hadhil ummati hujjatun yajibul akhdhu bihi. Maka ijma'nya umat ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang ijabah ini, ummatul ijabah, adalah hujjah yang wajib untuk dipakai. Duna ijma'i ghairiha minal umamis sabiqati 'alaiha. Bukan ijma' atau kesepakatan para ahli umat-umat yang lain yang bukan umat ijabah dari umat Muhammadiyah ini. Muhammadiyah maksudnya yang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan organisasi ya. Wad dalilu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Adapun dalil tentang ijma' ini, dalilnya ijma' adalah dawuhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin umatku ini sepakat atas kesesatan. Wa qauluhu idh khussisat bil ismati, adapun nazam idh khussisat bil ismati ini maksudnya ialah inna min khasaisi hadhil ummati thubutu ismatiha bisyar'i 'anil ijma'i 'alal khata'i. Sesungguhnya termasuk keistimewaan, di antara keistimewaan umat ini, umat Islam ini, ialah mereka ditetapkan terjaga di dalam agama ini jauh atau dihindarkan dari sepakat atas suatu kesalahan atau kesesatan. Wa fil Qur'anil azizi ma yadullu ala dzalika wa minhu qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang menunjukkan atau menjadi dalil ya, menjadi dalilnya ismah ini, yakni ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula lah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil-adil ya, orang-orangnya adil. Kemudian wa kullu ijma'in fa hujjatun ala man ba'dahu fi kulli asrin aqbala, gitu ya. Wa kullu ijma'in utawi saben-saben ijma' iku fa hujjatun mongko dadi hujjah ala man ing atase wong ba'dahu kang ing dalem sakwuse ijma'. Fi kulli asrin ing dalem saben-saben mangsa aqbala kang madhep apa asr. Setiap hasil ijma' itu menjadi hujjah bagi generasi setelahnya di setiap masa yang akan datang. Yakni annal ijma'a idza tamma fi asrin aw zamanin fa innahu yakunu hujjatan ala ahli al-asri ats-tsani wa man ba'dahum. Maksudnya ialah ijma' ini jika telah sempurna, sudah ditetapkan ya, pada suatu generasi, maka ijma' tersebut atau hukum yang disepakati dalam ijma' tersebut menjadi hujjah bagi generasi yang kedua atau generasi-generasi yang setelahnya. Wa dalilu hujjiyatihi qauluhu ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Adapun dalil kehujjahannya bisa dijadikannya hujjah
ijma' bisa dijadikan hujah, dalilnya adalah firman Allah yang sudah disebut ini, yang artinya barang siapa yang menentang Rasul setelah jelasnya petunjuk yang benar dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan ia leluasa berbuat kesesatan yang dilakukannya itu, dan kami akan memasukkan ia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa qauluhu aqbala bi alifil itlaqi, dengan alif itlaq, kalau di sini beliau memberi syarah iqbal dzalika li itmamil bait. Tapi kalau saya tadi yang saya baca aqbala, yang madep gitu ya, yang akan datang, yang datang, masa yang datang berarti masa berikutnya. Ini yang nggak apa-apa, beda dikit. Tsumangqiradu asrihi, nuli entae mangsane ijma' iku lam yustarat, ora den syaratake apa inqiradu asrihi, ai fin iqadihi, tegese ing dalem dadi sahe ijma'. Waqila lan den dawuhake apa mustaratun utawi inqiradu asrihi iku den syaratake, yakni annahu la yushtaratu fi inqadil ijma'i wa kaunihi hujjatan inqiradu ahli al-asri minal mujmi'ina bimautihim ala sahihi. Maksudnya ialah tidaklah disyaratkan dalam keabsahan ijma' itu, dan juga keabsahan ijma' menjadi hujjah tidak menyaratkan habisnya para ulama ahli fikih mujtahid, ulama peserta ijma' gitu ya. Habisnya maksudnya adalah wafatnya mereka semua. Ini menurut pendapat yang sahih. Falau ijtama'al mujtahiduna fi asrin ala hukmin lam yajuz lahum wala li ghairihim mukhalafatuhum ba'da dzalika. Maka jika para mujtahid pada suatu generasi sudah memutuskan suatu kesepakatan atau sudah membuat ijma' atas sebuah hukum, maka tidak boleh atau haram hukumnya bagi mereka dan juga bagi selain mereka untuk menentang setelah itu. Jadi setelah ijma' diputuskan, maka sudah tidak boleh ditentang, tidak boleh berubah pendapat, kemudian mengganti, mencabut pendapatnya, diganti dengan yang lain atau tidak setuju. Ini menurut qaul yang sahih. Wa qila yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradul mujtahidina kama qala wa qila mushtaratun wa qila mushtarat li jawazi ayyatra li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'u. Kalau pendapat yang kedua mensyaratkan habisnya para ulama mujtahidin, artinya sedo atau wafatnya mereka semua ahlul ijma', para orang-orang yang berijma' itu, para ulama ul fikhi al mujtahiduna, itu sudah meninggal semua sampai habis baru disahkan ijma'. Ini menurut qaul yang kedua. Nah, kenapa alasannya? Yakni karena bisa jadi akan terjadi pada mereka, yakni sebagian dari mereka
kemudian berpendapat dengan pendapat yang berbeda dari hasil ijtihadnya sebelumnya saat ijma'. Yang kemudian setelah itu mereka pun mencabut hasil ijtihad tersebut, diganti dengan yang baru yang ternyata berbeda dari ijma' yang sudah disepakati. Ini pendapat yang kedua yang mensyaratkan inqiradul asri. Wa makna hadzal qauli tsani annahu idza ajma'a fuqaha'ul asri ala haditsatin minal hawadithi la yuhkamu bihujjiyati hadzal ijma'i bal yabqal amru mauqufan hatta yanqaridu an akhirihim. Makna dari pendapat yang kedua ini ialah ketika para mujtahid ahli fikih pada suatu generasi telah sepakat berijma' atas hukum suatu hal, suatu kejadian atau suatu perkara syar'i, maka ijma' belum disahkan sebagai hujjah, tetapi masih mauquf, masih ditangguhkan sampai para mujmi' atau orang-orang ulama mujtahid yang ikut ijma' itu semuanya meninggal, habis, sampai habis. Walidzalika fa innahu yaqtahu fi hujjiyatil ijma'i ala hadzal qawli mukhalafatu ba'dil mujtahidina lima ajma'u alaihi au mukhalafatu man wulida fi asrihim wa lam yuwafiq ala ijma'ihim. Oleh sebab itulah, karena mensyaratkan harus sudah meninggal, sudah habis semua para peserta ijma', maka menurut pendapat yang kedua ini, kehujjahan ijma' ini belumlah sempurna gitu. Ketika atau tidak sempurna, akan menjadi cacat atau tidak sah ketika ada pendapat yang berbeda yang muncul dari sebagian para mujtahid yang ikut berijma', atau adanya perbedaan pendapat dari orang yang lahir pada masa para ulama mujtahid mujmi', mujmi'in itu, yang kemudian mencapai level derajat mujtahid sehingga berhak dan harus ikut dalam kesepakatan ijma', namun ia tidak sepakat atas hasil ijma' para peserta ijma' yang sepuh-sepuh, sehingga yang muda ini bisa membatalkan. Walam yajuz lan ora wenang li ahlihi kedue ahli ijma' apa ayarji'u yen to njabel sapa ahlul ijma' illa alasani kejaba tetep ing atase kaul kang kaping pindho. Falaisa mongko ora ana apa ayarji'u iku yumna'u den cegah apa ayarji'u. Hadza tafsilun lima sabaqa. Ini adalah keterangan lebih perincinya dari nazam atau bait yang sebelumnya. Wa ma'nahu annahu la yajuzu li jama'atil mujtahidina ay yarji'u an ijtihadihim fima ajma'u alaihi illa ala qawli man qala yushtaratu inqiradul asri fi hujjiyatil ijma'i. Ya, keterangan perincinya maksudnya di sini adalah haram hukumnya, la yajuz, bagi para peserta ijma' untuk mencabut hasil ijtihad mereka yang mana sudah menjadi ketentuan di dalam ijma', sudah diputuskan hukum di dalam ijma', tidak boleh dicabut lagi hasil ijtihadnya. Hal ini adalah ikut pada qaul yang pertama yang sahih,
Namun kalau ikut yang kedua, illa ala qauli man qala yustaratu, yang mana mensyaratkan inqiradul asri ini, habisnya seluruh peserta ijma' fi hujjatil ijma', maka boleh, tidak diharamkan. Jadi menurut pendapat yang kedua, mencabut hasil ijtihadnya itu boleh kalau menurut qaul yang kedua yang mensyaratkan keabsahan kehujjahan ijma' itu adalah setelah habisnya para peserta ijma' atau ulama fikih yang mujtahid seluruhnya. Fa'ala hadzal qawli yajuzu lil mujtahidi ay yarji'a amma ajma'a alaihi ma'a ghairihi madama ahlu dzalikal asri lam yanqaridu. Maka menurut qaul yang kedua ini boleh bagi seorang mujtahid untuk mencabut hasil ijtihadnya, yang mana meskipun sudah menjadi keputusan ijma' dengan yang lainnya, selama para ahli ijma' generasi itu belum habis. Jadi ini dimisalkan ya, anak kecil itu sudah ada ijma', kemudian para ulama peserta ijma' itu belum pada meninggal semua, lahirlah bayi, anak kecil yang kemudian belajar dengan begitu cepat sehingga ketika ia sudah lumayan dewasa menjadi alim fikih, mencapai derajat mujtahid sehingga punya hak dan diharuskan kesepakatannya dalam ijma' itu, maka jika si mujtahid muda ini memiliki pendapat yang berbeda dengan ijma' para sesepuh yang sudah disepakati, yang sudah diputuskan, maka kehujjahan ijma' itu menjadi batal, artinya tidak sah ijma'nya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mudah dipahami, semoga dirahmati Allah, dikaruniai ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.